Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sulaiman Tobing, eh, dari Universitas Demokrat. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah SO dengan materi penjadwalan CPU. Baik, pendahuluan. Penjadwalan CPU adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada waktu tertentu, karena CPU hanya dapat dieksekusi satu proses dalam satu inti pada satu waktu, maka sistem operasi harus memilih basis dari antrian siap atau ready queue untuk menggunakan CPU. Algoritma FCS dan FCS. Algoritma FCS First Come First Server mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang lebih dulu akan dijalankan terlebih dahulu, sementara proses lain menggunakan hingga terjadi kosong. Penjadwalan ini menggunakan antrian tipe first in first out, di mana proses masuk dan keluar sesuai urutan kedatangan. Kelebihan SCSS sederhana, mudah diimplementasikan, cocok untuk sistem batch, tidak interaktif. Kekurangan SCCS, waktu tunggu rata-rata tinggi jika ada proses panjang, tidak cocok untuk sistem interaktif karena tidak primitif. Untuk algoritma SCCS dan SCS, algoritma SCS short job freeze memberikan CPU kepada proses dengan waktu eksekusi terpendek, CPU burst, untuk minimalkan waktu tunggu rata-rata. Terdapat dua jenis: non-preset, proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan sebelum selesai. Preset, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika ada proses baru dengan waktu eksekusi lebih pendek. Kelebihan SCS memberikan waktu tunggu rata-rata paling rendah, efisien untuk sistem batch. Kekurangan SCS sulit mengetahui waktu burst berikutnya secara pasti, dapat menyebabkan starvation atau proses panjang terus tertunda. Algoritma round robin. Algoritma round robin adalah salah satu bentuk penjadwalan preset yang dirancang untuk sistem interaktif agar setiap proses dapat digilir CPU secara adil. Setiap proses dijalankan dalam rangka waktu tertentu yang disebut quantum, misalnya 10 sampai 100 milidetik. Jika proses belum selesai dalam waktu tersebut, CPU diambil alih dan diberikan ke proses berikutnya dalam antrian siap. Cara kerja, semua proses berada dalam antrian melingkar. CPU menjalankan proses pertama selama satu kuntun waktu. Setelah kuntun habis, proses itu dikendalikan ke akhir antrian jika belum selesai. CPU kemudian berpindah ke proses berikutnya. Untuk kelebihan, ada adil atau fair, semua proses merupakan giliran, respon cepat, cocok untuk sistem interaktif dan multitasking. Kekurangan, terlalu kecil kuantum menyebabkan overhead tinggi karena sering terjadi kontak switch. Terlalu besar kuantum membuat algoritma ini mirip SCSS sehingga waktu tunggu jadi lama. Multi-level feature switch tooling. Berbeda dari multi-level switch bisa pada algoritma ini proses dapat berpindah antar antrian. Proses yang sering menggunakan CPU terlalu lama akan dipindahkan ke antrian prioritas lebih rendah. Sebaliknya, proses yang
Menunggu lama atau cepat selesai akan dipromosikan ke antrian prioritas lebih tinggi. Tujuan utamanya memberikan respons cepat untuk proses interaktif, menjaga ketersediaan, menyeimbangkan antara efisien dan keadilan dalam penggunaan CPS. Untuk kesimpulan, algoritma SCSS, dan SGX, round robin, dan prioritas memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur urutan eksekusi proses agar CPU digunakan secara efisien dan adil. SCSS sederhana namun bisa menyebabkan proses cepat menunggu lama. SGX memberikan waktu tunggu rata-rata terendah, tapi sulit diterapkan karena perlu memprediksi waktu eksekusi proses. Run lebih membagi waktu CPU secara bergantian menggunakan tim Quantum Backup untuk sistem interaktif. Penjadwalan prioritas menjadwalkan proses penting lebih dulu, namun perlu lagi untuk mencegah proses lain mengalami starvation. Di mana tiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri seperti SPSS atau round robin. Pendekatan ini efisien, tetapi kurang fleksibel karena proses juga dapat berpindah antar antrian. Sementara algoritma multi-level feedback key scheduling lebih dinamis karena memungkinkan proses berpindah antara antrian sesuai perilaku dan waktu tunggunya. Hal ini membantu meningkatkan proses sistem, menjaga keadilan, serta mencegah kelaparan proses berprioritas rendah. Secara keseluruhan, setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sistem operasi modern biasanya menghubungkan beberapa metode untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, efisien, dan waktu respon yang cepat. Sekian, terima kasih.